Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Saung Arif, berjumpa lagi di channel Saung Arif, ya, channel belajar Islam dan bahasa Arab. Insyaallah teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang kata kepemilikan, ya. Bila sebelumnya teman-teman sudah mempelajari tentang pembagian kalam, tentang isim, ya, tentang fi'il madhi, fi'il mudhari, dan terakhir fi'il amr, maka insya Allah di video kali ini kita akan mempelajari tentang kata kepemilikan. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak video berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Saung Arif, channel belajar Islam dan bahasa Arab. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini insya Allah kita akan mempelajari materi baru, yaitu kata kepemilikan dan isim menurut jumlahnya. Bagi teman-teman yang belum sempat atau tertinggal di video pembelajaran sebelumnya, alangkah baiknya untuk mengunjungi channel Saung Arif terlebih dahulu dan menonton video kami dari awal supaya teman-teman tidak kesusahan dalam memahami materi atau video-video yang akan datang. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya kita review terlebih dahulu materi-materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya, supaya kita tidak lupa atau kita mengingat kembali ketika kita sudah lupa dengan materi yang sudah kita pelajari. Baik, yang pertama kita sudah mempelajari materi tentang pembagian kalam, ya. Kalam dalam bahasa Arab itu atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama isim, yaitu kata benda. Yang kedua fi'il, yaitu kata kerja. Dan yang ketiga yaitu haraf atau huruf yang bukan isim dan bukan fi'il. Selanjutnya kita sudah mempelajari tentang isim, ya, kata benda atau nama, nama manusia, nama hewan, benda hidup, benda mati, dan juga nama tempat dan lain-lain. Selanjutnya kita sudah pelajari juga tentang fi'il madhi, ya, kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah dilakukan, ya, atau masa lampau. Kemudian ada fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, ya, itu di masa sekarang atau masa yang akan datang. Dan terakhir kemarin kita sudah mempelajari tentang fi'il amr, kata kerja bentuk perintah. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe terlebih dahulu channel Saung Arif. Jika teman-teman belum subscribe, yang sudah silakan like, komentar, dan share kepada saudara, keluarga, atau teman-teman yang lainnya. Support kami, mudah-mudahan kami bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten pembelajaran ke depannya. Baik teman-teman, di materi ini, di video kali ini, kita membahas tentang kepemilikan dan isim menurut jumlahnya. Ada beberapa sub materi dari materi ini. Yang pertama yaitu ada la, ya, la tanpa alif, hanya la saja, yang berarti milik, punya, atau untuk. Satu hal yang mesti teman-teman pahami bahwa di dalam bahasa Arab satu huruf saja mempunyai arti, bahkan satu harokat saja, berbedanya satu harokat bisa berbeda arti juga. Itulah salah satu keunikan bahasa Arab, ya teman-teman. Selanjutnya ada isim mufrad, yaitu isim yang menunjukkan bentuk tunggal, ya, satu. Kemudian ada isim tasniyah atau isim musanna nanti namanya, yaitu isim yang menunjukkan bentuk ganda, ya, atau 2. Selanjutnya ada juga namanya isim jamak, ya, isim yang menunjukkan bentuk banyak, ya. Dalam bahasa Arab sering saya ulangi, yang dinamakan jamak dalam bahasa Arab itu 3 ke atas itu jamak. Kemudian nanti ada contoh dan penerapan dalam bentuk domirnya. Kita lanjutkan teman-teman. Baik, bisa teman-teman simak di sini. Nah, sekarang untuk la, sebagaimana disampaikan tadi di awal, la ini mempunyai arti yaitu punya, milik, atau untuk. Adapun rumus akhiran kata kepemilikan berdasarkan kata ganti orang, ada beberapa hal. Ini hanya contoh saja, ya, ada 6 di sini. Walaupun nanti ada 14 bagaimana jumlah domir, ya. Yang pertama ana. Ana itu artinya saya. Ketika
ana ini bersanding ke kata kepemilikan, maka ana ini akhirannya adalah huruf ya disukunkan. Ya, ya disukunkan. Artinya saya punya. Ya, seperti itu nanti. Ya, untuk ana ini. Kemudian untuk nahnu itu akhirannya adalah na. Ini diletakkan di akhir, sama dengan ya juga di akhir. Nahnu artinya kita. Nah ini artinya menunjukkan milik kita, atau na-nya sebagai akhiran atau sebagai ya, tujuan. Kemudian ada kata anta, artinya kamu. Anta ini akhirannya adalah ka, ya, ketika menjadi kata kepemilikan. Anti, kamu perempuan, menjadi ki akhirannya. Kemudian huwa itu adalah hu akhirannya ketika menjadi kata kepemilikan. Dan terakhir hiya itu menjadi ha, ya teman-teman. Nah ini teman-teman contohnya dalam bentuk kata yang digabungkan dengan huruf la, ya. La itu tadi sebagaimana saya sampaikan artinya punya, milik atau untuk. Ketika kalimatnya saya punya, maka la ini digabungkan dengan akhiran dari ana, ya, saya tadi adalah ya disukunkan menjadi li, artinya saya punya atau milik saya atau untuk saya. Asalnya la ditambahkan huruf ya disukunkan menjadi li. Jangan bilang lai, ya, karena ya ini senangnya sama kasrah, jadi kita bilangnya li. Li itu artinya saya punya, milik saya atau untuk saya. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal istilah I have, ya, saya punya. Kemudian milik saya mine kalau dalam bahasa Inggris, tapi kalau dalam bahasa Arab tetap li juga seperti itu. Untuk saya li juga. Kemudian ada nahnu, artinya kita. Nahnu ini akhirnya adalah na, ya, maka huruf la-nya tambahkan dengan na menjadi lana. Artinya kami punya atau milik kami atau untuk kami. Kemudian ada kata anta, artinya kamu laki-laki. Huruf la-nya ditambahkan kaf jadi laka. Artinya kamu punya, milik kamu atau untuk kamu. Kemudian ada kata anti, artinya kamu perempuan, ya. Huruf la-nya ditambahkan dengan ki, karena anti ini akhirnya adalah ki menjadi laki. Laki ini artinya kamu perempuan mempunyai, ya, atau milik kamu atau untuk kamu, itu perempuan. Kemudian ada kata huwa, artinya dia laki-laki. Huruf la-nya ditambahkan hu itu sebagai akhiran dari huwa, ya, menjadi lahu, artinya dia laki-laki punya atau miliknya atau untuknya. Kemudian terakhir ada hiya, artinya dia perempuan. La-nya ditambah dengan ha menjadi laha, artinya dia perempuan punya, miliknya atau untuknya. Nah, selanjutnya teman-teman akan mempelajari tentang isim menurut jumlahnya, ya. Sebagaimana tadi dijelaskan di awal, isim yang pertama ada isim mufrad, ya. Artinya isim yang menunjukkan bentuk atau jumlah tunggal satu, ya, atau asal, asalnya satu begitu. Yang kedua ada isim tathniyah atau musanna namanya, biasanya ditandai dengan kata ani di ujungnya atau eni nanti, ya. Seperti itu. Yang terakhir ada isim jamak namanya, yaitu isim yang menunjukkan bentuk banyak atau jumlah banyak, ya. 3 ke atas itu jamak. Nah, untuk jamak ini tidak akan saya bahas di sini karena perlu pembahasan khusus, mengingat jamak itu nanti terbagi lagi seperti itu, teman-teman. Nah, ini penjelasannya seperti ini, ya. Isim mufrad itu isim yang menunjukkan keterangan jumlah tunggal yang bukan termasuk isim 5. Nah, nanti teman-teman kedepannya akan mengenal isim 5. Apa itu isim 5? Abun, akhun, hamun, fu'dhu. Nah, teman-teman sekarang tidak usah memikirkan itu terlebih dahulu, nanti khawatir pembahasannya malah jadi melebar. Jadi tidak akan saya bahas tentang isim 5. Yang kedua ada isim tathniyah, yaitu isim yang menunjukkan keterangan jumlah ganda, ya. 2, ganda itu 2. Yang ketiga ada isim jama, yaitu isim yang menunjukkan keterangan jumlah banyak, yaitu 3 ke atas. Nah, itu namanya isim jama. Isim jama ini nanti terbagi juga, teman-teman, ya. Makanya tidak saya bahas dulu di video ini supaya teman-teman fokus ke kata kepemilikan seperti itu. Baik, teman-teman, sekarang kita lihat contohnya dalam bentuk kalimat, ya. Di sana ada kata li kitabun. Li artinya saya punya, itu yang saya kasih tanda merah adalah akhiran. Ya sukun itu akhiran dari ana, ya. Ana itu adalah saya. Lam itu artinya punya. Berarti li artinya saya punya, kitabun buku. Nah, li itu artinya saya punya.
li kitabun, saya punya buku. Laka, ka itu akhiran dari anta, artinya kamu. Laka artinya kamu punya. Kolamun, pulpen. Laka kolamun artinya kamu punya pulpen. Kemudian ada kata lana baitun, ya, artinya kita punya rumah. Lana, nah di sana itu akhiran dari nahnu, ya. Lana artinya kita punya, baitun rumah artinya kita punya rumah. Kemudian lahu hakibatun, hu itu adalah akhiran dari huwa, dia laki-laki. Lahu artinya dia laki-laki punya, hakibatun tas. Lahu hakibatun, dia laki-laki punya tas. Terakhir laha waladun, laha, ha itu akhiran dari hiya, ya, dia perempuan punya waladun, anak. Baik teman-teman, selanjutnya kita lihat contoh dalam penggunaan kalimat yang menunjukkan isim tasniyah atau mutsanna, ya. Tadi yang mufradnya, sekarang yang tasniyah. Ada kata li kitabani. Tadi sudah dijelaskan, li artinya saya punya, kitabani artinya dua buku. Asalnya kitabun teman-teman, ya. Kitabun itu buku, tapi satu. Jadi kalau dua, tambahkan ani di ujungnya. Kitabani berarti dua buku. Nah begitu. Li kitabani artinya saya punya dua buku. Laka kolamani. Laka artinya kamu punya. Kolamani dua pulpen. Asalnya kolamun teman-teman. Tambahkan ani di ujungnya menjadi kolamani. Artinya dua pulpen. Laka kolamani, kamu punya dua pulpen. Lana baitani, lana artinya kita punya, ya. Nah itu akhiran dari nahnu artinya kita. Lana artinya kita punya. Baitani dua rumah, asalnya baitun. Baitun itu rumah satu. Kalau dua, tambahkan alif sama alif sama ni di ujungnya tuh. Ani, kata ani jadi baitani. Nah seperti itu. Lana baitani artinya kita punya dua rumah. Kemudian ada kata lahu haqibatani. Lahu artinya dia mempunyai, dia laki-laki, ya. Karena hu ini akhiran dari kata huwa. Lahu dia mempunyai, dia laki-laki mempunyai. Haqibatani dua tas. Asalnya haqibatun teman-teman, ya. Pakai ta marbutoh, asalnya haqibatun. Itu ketika mufrad, ketika tunggal. Tapi ketika ganda, ketika tasniyah, si ta marbutohnya ketika ditambahkan dengan alif dan nun, maka dia menjadi tak biasa, tak tanis, ya. Haqibatani. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada laha waladani. Laha artinya dia perempuan mempunyai, karena ha ini adalah akhiran dari hiya, ya. Laha dia perempuan mempunyai, waladani dua anak. Asalnya waladun. Waladun itu satu anak. Waladani dua anak. Ya, kenapa dua? Karena ada ani di sana. Ani itu adalah tanda untuk kata yang jumlah dua. Nah seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, catatan, bisa juga rumus akhiran kepemilikan itu langsung melekat ke bendanya, ya. Untuk menunjukkan kepemilikan tidak harus pakai kata la. Seperti itu. Bisa langsung bendanya, kemudian tambah akhirannya. Contoh, kitabi artinya bukuku atau buku saya. Asalnya kitabun, ya. Itu buku. Kitabi menjadi buku saya. Tambahkan akhiran ana di sana, yaitu ya disukunkan, kitabi buku saya, gitu kan. Seperti itu. Kemudian kolamuka, asalnya kolamun pulpen. Ka itu akhiran dari anta, ya, kata kepemilikan untuk anta, menjadi kolamuka artinya pulpenmu atau pulpen kamu. Kalau pulpenku tambahkan ya di sana, kolami asalnya kolamun, ya, seperti itu. Kemudian baituna artinya rumah kita, ya. Asalnya baitun rumah. Nah itu akhiran dari kata nahnu, akhiran merupakan kepemilikan, ya. Baituna artinya rumah kita. Nah teman-teman bisa ubah, bisa tukar untuk latihan, ya. Kitabi bukuku, kalau bukumu jadi apa? Kita buka. Buku kita kitabuna. Nah seperti itu teman-teman, ya. Silakan banyak berlatih, dicatat. Yang penting hafalkan rumusnya.
Baik teman-teman, ini versi lengkapnya ya. Kita masukkan ke dalam bentuk dhamir atau kata ganti yang 14 ya. Kita pakai contoh penggunaan kepemilikan menggunakan la ya. Ini menggunakan la. Kalaupun tidak, teman-teman bisa langsung tambahkan aja akhiran yang saya kasih tanda warna kuning ya. Pertama ada kata huwa, ya artinya dia laki-laki seorang. Ketika la ditambahkan huwa, jangan bilang lahwa, tapi bilangnya kita ucapkan lahu saat kita bermaksud untuk menunjukkan kepemilikan ya. Lahu artinya dia laki-laki seorang mempunyai. Lahuma mereka berdua laki-laki mempunyai. Nah ini kalau huma tinggal tambahkan aja ujungnya. Kesananya gampang teman-teman ya, tinggal tambahkan di ujung la itu. Huma menjadi lahuma. Hum artinya mereka laki-laki banyakkan menjadi lahum ya. Hiya itu pakai ha ujungnya jadi laha. Dia perempuan seorang mempunyai. Huma lahuma, hunna lahunna artinya mereka perempuan banyak mempunyai. Selanjutnya ada anta ya, anta itu akhirannya adalah ka ya. Maka huruf lamnya tambahkan dengan ka menjadi laka. Artinya kamu mempunyai, kamu seorang laki-laki mempunyai. Antuma itu pakai kuma ya. Antuma pakai kuma menjadi lakuma, artinya kamu berdua laki-laki mempunyai, artinya berdua. Anti menjadi laki ya, karena akhirannya ki. Lakuma sama kayak mudzakarnya. Antunna lakunna. Ana menjadi li, saya punya, pakai. Nahnu menjadi lana. Nah begitu teman-teman ya, seperti itu. Nah baik teman-teman, barangkali itu yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tetap semangat, jangan menyerah. Tidak apa-apa kalau dirasa susah, karena memang belajar bahasa Arab itu susah awalnya, namun ujungnya akan mudah ketika teman-teman sudah memahaminya. Seperti itu. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Silakan dicatat, dipelajari baik-baik, dan jangan lupa terus diulang agar teman-teman semakin paham, semakin mahir dalam bahasa Arab. Jangan lupa untuk kunjungi kontak saya di blog saya ya, maupun di YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Kemudian nyalakan notifikasi YouTube-nya supaya dapat pemberitahuan ketika saya mengupload video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.